Salam damai sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat lewat channel ini bersama saya Pendeta Dale Sompotan. Sebelum kita akan masuk dalam pembahasan pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang padamu membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk menolong kami agar kami boleh mengerti pelajaran Sekolah Sabat kami, sehingga kami boleh praktekkan itu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Kita telah tiba pada pelajaran Sekolah Sabat yang ketiga, dan judul pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini adalah akar-akar kegelisahan. Apakah akar-akar kegelisahan itu? Kita akan pelajari dalam pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini. Dan sebagai ayat hafalannya terdapat di dalam Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Perhatikan dua kata ini atau dua kalimat ini yang disebutkan di dalam ayat hafalan kita dalam pelajaran Sekolah Sabat sepanjang minggu ini, yaitu iri hati dan yang kedua mementingkan diri sendiri. Dua hal ini sangat berbahaya. Iri hati adalah bagaimana kita cemburu dengan apa yang telah dicapai oleh orang lain. Mungkin begitu arti sederhananya. Kemudian mementingkan diri sendiri adalah bagaimana kita mengutamakan kepentingan diri kita sendiri daripada kepentingan orang lain ataupun orang banyak. Mungkin itu juga adalah definisi sederhana dari yang namanya mementingkan diri sendiri. Nah, ketika kita iri hati, ketika kita mementingkan diri sendiri, pelajaran Sekolah Sabat ini ayat hafalannya menyampaikan, maka disitulah ada yang namanya kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Apa hubungannya antara iri hati, menjadi iri hati dan menjadi mementingkan diri sendiri dengan terjadinya kekacauan dan segala macam perbuatan jahat? Nah, ini akan diurai dalam pelajaran Sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini dengan beberapa definisi-definisi yang lain yang menjadi akar daripada yang namanya kegelisahan. Tapi semua ini merupakan turunan daripada yang namanya iri hati dan mementingkan diri sendiri. Di dalam pelajaran Sekolah Sabat kita ada 3 yang disebutkan dalam pelajaran ini akar daripada yang namanya kegelisahan. Kegelisahan itu sendiri kita sudah temukan artinya dalam pelajaran-pelajaran pendahuluan, pelajaran-pelajaran sebelumnya, pelajaran yang pertama dan yang kedua. Kegelisahan itu adalah suatu perasaan yang tidak tentram, tidak tenang, penuh dengan kekhawatiran. Ini yang namanya orang gelisah. Apalagi di situasi seperti saat ini, banyak orang kemudian menjadi gelisah. Maka dari itu, pintar-pintar kita untuk kita boleh dapat menanggulangi kegelisahan itu. Nah, saat ini kita akan melihat akar daripada kegelisahan itu. Apa penyebab, apa sumber daripada terjadinya kegelisahan di dalam kehidupan manusia. Yang pertama, pelajaran Sekolah Sabat menyampaikan kepada kita, akar dari kegelisahan itu adalah keegoisan. Dikaitkan dengan ayat hafalan kita yang tadi disebutkan bahwa ada di sana mementingkan diri sendiri. Keegoisan identik dengan yang namanya mementingkan diri sendiri. Hal-hal yang bersifat kepentingan kita pribadi, kita dahulukan. Bahkan kita terjang kepentingan orang lain demi kepentingan diri kita sendiri. Mungkin di waktu itu kita menang, kita merasa lebih daripada orang lain. Kita merasa bahwa kita lebih unggul daripada orang lain. Tetapi ini adalah penyebab, ini adalah akar daripada yang namanya kegelisahan yang kemudian akan menyerang kita. Di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21 di sana ada sebuah cerita bagaimana perumpamaan di dalam Injil Lukas ini menceritakan atau memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita menanggulangi yang namanya keegoisan itu sendiri. Kemudian di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8 kita temukan di sana kunci untuk bagaimana kita berfokus untuk keluar dari keegoisan kita. Orang kaya
yang tanpa nama di dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini lupa untuk mempertimbangkan kenyataan sorgawi yang tidak terlihat, lebih besar, lebih baik, dan lebih banyak dari apa yang ada, yang dia miliki saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keegoisan seringkali sangat identik dengan pencapaian-pencapaian yang mungkin kelihatan secara mata, tetapi mengorbankan perkara-perkara surgawi yang tidak kelihatan secara mata. Filipi 2 ayat 5-8 ini menjelaskan kepada kita cetak biru daripada keegoisan. Lalu kemudian cetak biru daripada bagaimana supaya kita menjadi orang yang rendah hati dan penuh dengan kasih. Jika kasih kepada Allah dan sesama tidak mendorong pilihan dan prioritas kita, kita akan terus membangun lebih banyak lumbung untuk diri kita sendiri dan mengumpulkan sedikit harta di sorga. Matius 6 ayat 20. Jadi cara untuk memerangi keegoisan adalah kita harus memupuk rasa cinta kita yang lebih lagi dan lebih lagi kepada Allah dan kepada sesama kita manusia. Hanya dengan ini kita bisa memerangi yang namanya keegoisan yang menjadi akar sumber daripada kegelisahan di dalam kehidupan kita. Saudara mau keluar dari kegelisahan dalam hidup ini, perangi keegoisan saudara. Yang kedua, akar daripada kegelisahan dalam pelajaran sekolah sahabat ini disebutkan adalah ambisi. Ambisi, ada orang memilah-milah, ada ambisi positif, ada ambisi negatif. Tetapi pelajaran sekolah sahabat kita menyampaikan dengan jelas kepada kita bahwa ambisi merupakan salah satu akar daripada kegelisahan yang terjadi bagi umat manusia. Mempelajari pelajaran di dalam pekan ini kita juga melihat bagaimana pelayanan Yesus di dunia ini sebelum penyalipannya yang menjadi sumber dorongan dan inspirasi bagi kita semua. Ini juga menawarkan gambaran tentang bagaimana kegelisahan dan ambisi mendorong orang untuk melakukan hal-hal yang keliru. Jadi ketika ada sebuah ambisi pribadi, maka dia akan melakukan hal-hal yang cenderung akan keliru untuk menyampaikan atau demi ambisinya itu terwujud atau tercapai. Lukas 22 ayat 14-30 disampaikan di sana bagaimana kepiluan hati daripada Yesus ketika dia mendengar para murid-muridnya berdebat tentang bagaimana mereka menjadi terbesar. Siapa yang akan terbesar nantinya? Dan perdebatan itu terjadi di dalam perjamuan, di dalam acara yang hikmat yang harusnya mereka harus hidup rendah hati, mengajarkan mereka untuk bagaimana hidup rendah hati. Justru di dalam acara ini mereka mencari cara, mereka memperdebatkan bagaimana ambisi pribadi untuk menjadi yang terbesar. Saudara-saudara, tinggalkan niat ambisi untuk menjadi yang terbesar. Hiduplah dengan rendah hati. Bukan persoalan siapa yang terbesar, tetapi siapa yang setia, yang rendah hati hidupnya, dialah ia akan memiliki kerajaan sorga pada akhirnya. Pertobatan adalah menjadi kata kunci di sini. Pertobatan adalah dasar untuk menemukan sebuah perasaan istirahat yang sejati dari segala ambisi-ambisi pribadi kita di dalam Kristus. Kita harus menyadari bahwa kita membutuhkan Yesus untuk menolong kita keluar dari setiap ambisi pribadi kita. Sebagaimana nasihat Yesus kepada murid-muridnya, menggantikan ambisi siapa yang terbesar nanti dalam kerajaan sorga, Yesus sampaikan harus hidup rendah hati. Untuk menjadi yang terbesar harus menjadi yang kecil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selama bertahun-tahun bersama-sama dengan Yesus, murid-murid ini, mereka melayani bersama-sama. Mereka mengadakan pelayanan berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi sangat menyedihkan mereka tidak memahami bagaimana konsep kerendahan hati ini dan meninggalkan ambisi pribadi mereka. Itulah sebabnya pelajaran ini menjadi sebuah contoh bagi kita, supaya kita jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jangan kita membuat ambisi-ambisi yang kemudian merusak kehidupan kita. Barang siapa ingin menjadi yang terbesar, dia harus menjadi yang terkecil. Barang siapa ingin untuk menjadi orang yang setia kepada Tuhan, tinggalkan semua ambisi pribadi, ikut Tuhan menjadi seorang pelayan yang setia.
Ambisi pada akhirnya akan membuat pertengkaran, dan pertengkaran itu nyata dalam perdebatan dengan murid-murid Yesus. Pelajaran ini ditulis untuk menjadi pelajaran untuk kita semua, supaya kita melepaskan semua ambisi-ambisi pribadi kita dan hidup rendah hati, saling melayani satu dengan yang lain. Yang ketiga, akar daripada yang namanya kegelisahan itu adalah kemunafikan. Kemunafikan itu, saudara-saudara sekalian, diartikan sebagai orang yang pintar bersandiwara. Dia ingin terlihat bukan menjadi dirinya sendiri, tetapi dia terlihat seperti orang lain. Kemunafikan adalah lain di depan, lain di belakang. Lain yang ditampakkan, lain di hati. Itu yang namanya kemunafikan. Dan istilah ini digunakan 7 kali di dalam Matius pasal 23. Dalam sebuah khotbah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, di mana dia mempermalukan secara terbuka orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan disebutkan di sini bahwa Yesus mengasosiasikan 4 karakteristik daripada para ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini dalam spektrum Yudaisme. Pada abad pertama Masehi, orang-orang Farisi mewakili agama tradisional yang ritual. Gambaran dari sisi yang lain adalah orang Saduki, sekelompok pemimpin yang kebanyakan orang kaya, yang dikaitkan dengan kelas elit. Dan mereka adalah Helenis, yaitu mereka yang berbicara dalam bahasa Yunani dan menghidupkan dalam keluarga mereka filsafat Yunani. Dan kemudian kedua kelompok ini dikaitkan kemudian dengan beberapa karakteristik, 4 karakteristik yang tadi. Maka kedua kelompok ini bersalah karena satu kata, yaitu mereka hidup munafik. Dan menurut Yesus, kita juga adalah orang yang munafik jika kita tidak melakukan apa yang dia katakan. Jika kita membuat agama lebih sulit bagi orang lain tanpa menerapkan standar yang sama untuk diri kita sendiri, maka disitulah kemunafikan terjadi. Sebuah patron agama kita ceramahi orang lain, kita sampaikan kepada orang lain, padahal kita sendiri melanggar akan patron agama tersebut. Ellen White dalam Alpha Omega, jilid 6 halaman 251 berkata seperti ini. Belas kasihan ilahi kelihatan pada wajah anak Allah ketika ia menatapi bait suci dan kemudian para pendengarnya. Dalam suara yang tertahan-tahan oleh duka cita yang dalam dan air mata kepahitan, ia berseru, Yerusalem, Yerusalem, engkau akan membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang kuutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah kepak sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Di sini saudara-saudara sekalian, ada kerinduan Tuhan untuk mencabut akar-akar kegelisahan ini dari kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita datang pada Tuhan. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Hanya Dia yang sanggup untuk mencabut segala akar-akar kegelisahan di dalam kehidupan kita. Kemunafikan, keegoisan, dan juga yang namanya ambisi. Kemunafikan, keegoisan, ambisi hanya dapat dicabut oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak peduli seberapa buruk saudara jatuh di dalam akar-akar kegelisahan ini, Tuhan sanggup untuk mencabut semua akar-akar kegelisahan itu. Sebabnya datang pada Tuhan dalam pertobatan untuk kita boleh menerima sebuah kehidupan yang baru, yang bebas daripada akar-akar kegelisahan yang ada. Sehingga ayat hafalan kita Yakobus 1:16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat dapat kita hindari di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan saya. Amin.